Saat ini juga nanti rasakan ada kau. Tidak kepedulian sebuah kunci membuka kesaksian. Selamat datang di duniaku. Rasakan ada sebuah kunci membuka rias dinamis budaya
Saudara-saudara setiga pilar BPU, saya akan sampaikan kabar gembira lebih dahulu, baru kemudian kabar peringatan. Kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran yang pertama berjudul Allah bukan saja memerintahkan, bahkan memberikan contoh berfilsafat untuk memahami Al-Quran. Masalah dalam surat apa dan ayat berapa akan saya tunjukkan pada video nomor 4 yang berjudul sama seperti di atas. Juga akan saya tunjukkan dalil-dalil Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya sedang memberikan contoh berfilsafat. Kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang selama ratusan tahun tidak ada yang bisa menjawab, yaitu mengapa para filsuf, para ilmuwan, para cendekiawan dahulu kala itu dihina, dilecehkan, disiksa, dibantai, bahkan dianggap kafir oleh para ulama dan para fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dahulu mengeluarkan fatwa yang isinya filsafat itu milik kafir. Siapa yang mempelajarinya masuk golongan mereka, maka halal darahnya. Para filsuf, cendekiawan, ilmuwan dalam berfilsafat menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran yang berbunyi, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak bertadabbur Al-Quran? Dan seterusnya. Para ulama dan para fuqaha menafsirkan ayat-ayat itu sebagai perintah Allah untuk berpikir, bukan berfilsafat. Dan tentu saja tafsiran para ulama dan para fuqaha benar adanya, karena ada ayat yang lain yang memerintahkan berfilsafat. Atas dasar tafsiran itu, para filsuf, cendekiawan, dan ilmuwan dalam pandangan para ulama dan para fuqaha halal darahnya. Maka mereka kemudian dihina, dilecehkan, disiksa, dibantai, dan dianggap kafir. Apakah perbuatan para ulama dan para fuqaha itu suatu perbuatan dosa? Pertanyaannya adalah, apakah para ulama dan para fuqaha itu sudah mengetahui ada ayat dalam Al-Quran yang lain yang memerintahkan umat Islam berfilsafat? Bila sudah mengetahui, maka perbuatan mereka adalah perbuatan dosa yang sangat keji. Mereka bersekutu dengan Allah. Karena sekutu, maka para ulama dan para fuqaha itu merasa setara dengan Allah. Bila mereka belum mengetahui ada ayat lain yang memerintahkan berfilsafat, maka perbuatan para ulama dan para fuqaha itu adalah perbuatan orang bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh, yang sedang melaksanakan perintah Allah. Oh, saudara-saudara setiga pilar BPU, kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran adalah juga merupakan suatu pemberian dari Allah berupa wujud kecerdasan Allah untuk manusia, untuk menetapkan suatu kebenaran dalam menjalani realitas kehidupan. Kecerdasan yang diberikan Allah sangat berbeda dengan kecerdasan manusia pada umumnya. Kecerdasan Allah memiliki aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum tersendiri. Ia memisahkan diri dari segala aturan kecerdasan manusia. Pada video berikutnya, yaitu video nomor 1A yang berjudul Kecerdasan menurut Allah
berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Arab, orang Tiongkok, orang Barat, dan menurut para jin. Akan dijelaskan apa itu kecerdasan menurut Allah, juga perbedaannya dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Arab, dan seterusnya dengan lengkap. Saudara-saudara setiga pilar BPU, dengan datangnya kabar gembira terbaru dari Al-Quran ini, maka umat beragama, terutama umat Islam, mulai saat ini memasuki era baru dalam beragama. Persiapan-persiapan yang harus diketahui adalah masa transisi. Masa transisi terjadi disebabkan umat Islam terbagi jadi dua bagian. Umat Islam era lama dan umat Islam era baru. Untuk memperjelas sasaran perhatian pemikiran, maka Islam era baru disebut Islam sang pembebas. Untuk Islam era lama disebut Islam sang penakluk. Islam sang pembebas atau Islam era baru dan Islam sang penakluk atau Islam era lama sangat bertolak belakang dalam landasan berpijaknya, walaupun keduanya berpedoman pada Al-Quran. Islam era baru atau Islam sang pembebas, landasan berpijaknya bersandar pada kecerdasan Allah. Sedangkan Islam era lama atau Islam sang penakluk, landasan berpijaknya bersandar pada kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Landasan berpijak Islam era baru adalah pada kecerdasan Allah. Maksudnya ini berarti seluruh kata-kata atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran untuk menafsirkan atau memaknai atau memahaminya menggunakan kecerdasan Allah. Dengan menggunakan kecerdasan Allah, maka setiap yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat-ayatnya dapat dengan jelas dipahami secara persis 100%. Juga dengan kecerdasan Allah dapat diketahui dengan jelas mana kata-kata dari Allah, mana kata-kata dari jin, seperti pada surat Al-Jin, yang mana kata-kata dari seorang filsuf seperti pada surat Luqman, dan seterusnya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, landasan berpijak Islam era lama atau Islam sang penakluk bersandar pada kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Berarti seluruh kata-kata, kalimat-kalimat, atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran untuk menafsirkan, memaknai, ataupun memahaminya menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Dengan menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia, maka setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dapat ditafsirkan, dimaknai, ataupun dipahami oleh siapapun orang-orang Jazirah Arabia yang cerdas. Banyak orang-orang Jazirah Arabia atau keturunan Rasulullah yang cerdas berhasil menafsirkan, memaknai, ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran seperti Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Jalalain, dan seterusnya, sampai dengan para penafsir di zaman sekarang seperti Hamka, Quraisy Shihab, dan seterusnya. Akan tetapi dengan sangat mudah dapat dibuktikan tafsiran dari kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini 100% tidak akurat. Terbukti dari setiap tafsiran, pemaknaan, maupun pemahaman mereka saling berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini adalah bukti dari kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia
tidak mampu memahami secara persis maksud dari ayat-ayat dan riwayat-riwayat, makanya mereka saling berbeda. Jika mereka paham persis maksud dari ayat-ayat dan riwayat, maka tidak akan ada perbedaan pendapat. Jika Nabi masih ada, perbedaan pendapat ini dapat ditanyakan pada beliau. Nabi, ini ada Habib yang menafsirkan ayat ini A, tapi ulama menafsirkan ayat ini B, dan fuqaha menafsirkan ayat ini C. Yang manakah yang paling memahami secara persis maksud dari ayat ini? Sebagai wakil resmi Allah di bumi, maka Nabi dapat berkata, kamu tidak paham secara persis maksud ayat ini. Kamu juga. Maksud ayat ini begini, dan begini. Atau sebagai wakil resmi Allah dapat pula mengatakan, kamu tidak paham persis maksud ayat ini. Kamu memahami secara persis maksud dari ayat ini. Ajarkan pada yang lainnya. Kini, saat ini, wakil resmi Allah sudah tiada. Nabi sudah tidak ada. Maka pada siapakah jika ada umat Islam yang ingin tahu tentang agama Islam atau Al-Quran? Mereka pasti akan bertanya pada para ulama dan para fuqaha, bukan? Namun para ulama dan para fuqaha ini saling berbeda pendapat dari era ke era sepanjang sejarah. Sudah berapa banyak darah muslim yang tertumpah karena perbedaan pendapat ini. Perbedaan pendapat ini sudah dimulai saat Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sampai saat ini, tahun 2023 Masehi, sudah berlangsung selama 1400 tahun. Perbedaan pendapat ini sudah menghasilkan berbagai macam aliran-aliran, sekte-sekte, paham-paham, mazhab-mazhab, torikoh-torikoh, dan seterusnya. Dari Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, dan seterusnya. Dari Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asyariyah, Ahlul Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Dari mazhab-mazhab sampai dengan MUI, NU, Muhammadiyah, lalu ada Radio Roja, Fajri FM, Radioku, Rasil AM, dan seterusnya. Untuk mempertahankan perbedaan pendapat ini, umat Islam dengan sukarela saling menghalalkan darah saudaranya sesama muslim untuk ditumpahkan. Saudara-saudara setiga pilar BPU, perbedaan pendapat ini dimulai semenjak Nabi wafat sampai dengan saat ini, tahun 2023 Masehi. Sudah 1400 tahun lebih. Jadi, perbedaan pendapat ini bukanlah suatu rahmat, tapi suatu musibah yang luar biasa bagi umat Islam. Suatu krisis kemanusiaan yang maha dahsyat. Suatu anakronisme intelektual yang luar biasa. Saudara-saudara setiga pilar BPU, musibah yang luar biasa ini yaitu krisis kemanusiaan yang maha dahsyat dan anakronisme intelektual yang luar biasa dimulai semenjak umat Islam menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia dalam memahami ajaran Islam, bukan menggunakan kecerdasan Allah. Sampai saat ini, tahun 2023 Masehi, kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini tidak mampu memahami secara persis maksud dari ayat-ayat dan riwayat. Makanya mereka saling berbeda. Jika Nabi masih ada, sudah pasti tidak akan ada perbedaan pendapat. Kenapa? Sebab Nabi sangat memahami secara persis maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Jika kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini
paham secara persis maksud dari ayat dan riwayat, maka tidak akan ada perbedaan pendapat. Hanya kecerdasan Allah yang mampu memahami secara persis maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat. Tentang apa itu kecerdasan Allah dapat disaksikan pada video nomor 1A yang berjudul "Kecerdasan menurut Allah sangat berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Jazirah Arabia, orang Tiongkok, orang Barat, dan menurut jin." Saudara-saudara setiga pilar BPU, jika kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia ini ingin membuktikan siapa di antara mereka yang tafsirnya 100% akurat, maka mereka harus melakukan konfirmasi atau tabayun atau bertanya pada Allah, siapakah di antara mereka yang tafsirnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dari ayat-ayatnya. Jika mereka tidak melakukan konfirmasi atau tabayun atau bertanya pada Allah, maka pada hakikatnya mereka telah melakukan revisi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jika mereka bertanya pada Allah dan kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan cara seperti pada peristiwa Nabi Musa ketika menerima 10 perintah Tuhan, maka mereka sebenarnya utusan Allah. Jika mereka hanya mengklaim dengan menyatakan bahwa Allah menjawab lewat mimpi atau Allah menjawab sesuai dengan kehendaknya, jika Allah telah berkehendak, siapakah yang dapat mencegah atau melalui cara yang lain? Maka merekalah sebenar-benarnya manusia pendusta. Saudara-saudara setiga pilar BPU, landasan berpijak ini juga berlaku untuk semua hadis dan riwayat. Islam era baru atau Islam sang pembebas dalam menafsir kata-kata dan perilaku Rasulullah menggunakan kecerdasan Allah. Dengan kecerdasan Allah menjadi sangat mudah mengetahui apakah ini kata-kata Rasulullah apa bukan. Islam era lama atau Islam sang penakluk dalam menafsir kata-kata dan perilaku Rasulullah menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Dengan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia, banyak orang-orang Jazirah Arabia yang cerdas seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya, dengan menggunakan metode dugaan-dugaan telah berhasil menafsirkan dan menetapkan perkataan-perkataan serta perilaku Rasulullah, kemudian disusun menjadi buku panduan kedua setelah Al-Quran. Pertanyaannya adalah, setelah datang kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran, apakah kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia dapat mengelabui kecerdasan Allah? Saudara-saudara setiga pilar BPU, dalam masa transisi akan terjadi dinamika dan guncangan-guncangan. Ini disebabkan masa transisi terjadi secara bertahap, bukan serentak. Dalam masa peralihan atau masa pancaroba dari Islam era lama menuju Islam era baru, umat Islam era lama akan mengalami dinamika dan guncangan-guncangan yang cukup berat. Hal ini adalah suatu kewajaran, suatu yang lumrah, sebab berdasarkan fakta sejarah, umat Islam era lama selama 1400 tahun, akal pikirannya, perasaannya, hati nuraninya, dan jiwanya bersandar total pada kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Selama 1400 tahun, semua kegiatan ibadah ritual, muamalah, dan akhlak berdasarkan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Semua kegiatan itu
saat ini sudah mendarah daging dalam jiwa dan perilaku umat Islam era lama. Dalam suasana kebatinan seperti itu, Allah memerintahkan semua kegiatan ibadah, ritual, muamalah, dan akhlak untuk kembali bersandar pada kecerdasan Allah. Jika tidak kembali bersandar pada kecerdasan Allah, maka semua kegiatan ibadah, ritual, muamalah, dan akhlak yang dilakukan umat Islam era lama selama 1400 tahun menjadi sia-sia, tidak berguna, dan sangat mengerikan. Hal ini disebabkan selama 1400 tahun itu semua kegiatan umat Islam era lama berdasarkan perintah-perintah manusia melalui kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Dengan demikian, maka yang memberikan janji, ancaman, pahala, surga, dan neraka adalah orang-orang Jazirah Arabia yang cerdas-cerdas. Tanpa disadari, sampai kemudian datangnya kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran. Umat Islam era lama selama 1400 tahun menyembah manusia dalam bentuk simbol-simbol dan patung berhala. Saudara-saudara setiga pilar BPU, walaupun dalam masa transisi terjadi dinamika dan guncangan-guncangan yang cukup berat, akan tetapi dalam masa peralihan itu umat beragama akan merasakan keberadaan dan kehadiran Dia yang Maha Kuasa, yang Maha tak terhingga, yang Maha abadi, yang Maha tak terbatas, yang Maha tak bergantung pada apapun, yang Maha misteri, yang Maha segalanya. Dia adalah Tuhan Aperon. Aperon artinya yang Maha tak terhingga, yang Maha abadi, yang Maha tak terbatas, yang Maha tak bergantung pada apapun, yang Maha misteri, yang Maha segalanya. Semua kata-kata ini diringkas menjadi kata Aperon saja. Tentang Tuhan Aperon akan dibahas lebih lengkap pada video nomor 2A yang berjudul Di antara tiga manusia ini, Musa, Yesus, Muhammad, siapakah yang paling presisi disebut Trinitas? Saudara-saudara setiga pilar BPU, umat beragama sudah 2 kali merasakan keberadaan dan kehadiran Tuhan Aperon melalui berbagai wujud. Keberadaan dan kehadiran Tuhan Aperon yang pertama dalam catatan fakta disiplin ilmu sejarah adalah dalam wujud terang. Terang di sini lawan kata dari gelap. Hal ini terjadi ketika seorang manusia bernama Musa menerima 10 perintah di suatu bukit dalam wujud sesuatu yang terang. Oleh Musa, sesuatu yang terang itu disebut Tuhan. Keberadaan dan kehadiran Tuhan Aperon yang kedua adalah dalam wujud kata-kata. Hal ini terjadi ketika Tuhan Aperon menggunakan tubuh seorang manusia bernama Yesus untuk menyampaikan kata-katanya tentang cinta kasih. Bukti keberadaan dan kehadiran Tuhan Aperon pada tubuh Yesus menurut saksi mata adalah pada saat terakhir di tiang salib muncul kesadaran dirinya adalah manusia. Maka Yesus berkata pada yang menguasai tubuhnya agar tidak meninggalkan dirinya. Keberadaan dan kehadiran Tuhan Aperon yang ketiga adalah pada saat umat beragama memasuki era baru dalam beragama. Pada masa transisi, umat beragama akan merasakan keberadaan
dan kehadiran Tuhan Aperon, namun dalam wujud yang belum diketahui. Apakah dalam wujud terang lagi atau dalam wujud kata-kata lagi? Tidak ada yang tahu. Untuk menunjukkan keberadaan dan kehadirannya, sudah pasti Tuhan Aperon tidak akan mengganggu aturan-aturan atau hukum alam yang telah dibuatnya. Jika demikian halnya, maka secara proses alamiah, untuk menunjukkan keberadaan dan kehadirannya, Tuhan Aperon akan melalui pintu kesadaran puncak manusia dengan cara dibuka pintu kesadaran puncaknya. Jadi pada masa transisi itu, umat beragama tidak perlu bersusah payah lagi membuka kesadaran puncaknya. Pertanyaannya adalah, berapakah yang dibuka Tuhan Aperon dari 7,5 miliar manusia? Masih ada 2 miliar umat beragama di bumi yang belum dibuka kesadaran puncaknya. Tentang kesadaran puncak dapat disaksikan pada video nomor 3A yang berjudul Filsafat Realitas menjawab pertanyaan, apakah manusia itu? Saudara-saudara setiga pilar BPU, kabar gembira yang terbaru dari Al-Quran yang kedua berjudul ada manhaj yang jauh lebih lurus dari manhaj yang lurus. Tentang surat apa dan ayat berapa dapat disaksikan pada video nomor 2 dengan judul yang sama. Dalam Islam era lama atau Islam sang penakluk, banyak manhaj atau aliran yang bertebaran, antara lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, dan seterusnya. Setiap anggota aliran sangat hakul yakin bahwa alirannya adalah aliran yang lurus dan yang paling selamat. Mengapa Islam era lama atau Islam sang penakluk banyak alirannya? Islam era lama atau Islam sang penakluk berpedoman pada Al-Quran, namun landasan berpijaknya adalah berdasarkan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Semakin banyak orang-orang Jazirah Arabia yang cerdas, maka semakin banyak bermunculan manhaj baru atau aliran baru. Dalam Islam era baru atau Islam sang pembebas, hanya ada satu manhaj yang bertebaran di mana-mana. Setiap anggota satu manhaj atau satu aliran ini sangat hakul yakin bahwa aliran ini tidak ada hubungannya dengan yang lurus dan yang selamat. Aliran ini hanyalah sebuah jalan atau sebuah kendaraan yang dapat digunakan tanpa ikatan apapun untuk menuju ke arah Allah. Mengapa dalam Islam era baru hanya ada satu aliran? Islam era baru atau Islam sang pembebas pedomannya adalah Al-Quran. Namun landasan berpijaknya adalah berdasarkan kecerdasan Allah. Semakin banyak yang menggunakan kecerdasan Allah, maka akan semakin banyak yang menyadari dirinya sedang menjalani perintah-perintah Allah, bukan sedang menjalani perintah-perintah manusia dalam wujud doktrin-doktrin kebijaksanaan. Pertanyaannya adalah, apakah kecerdasan Allah dapat memahami kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia? Dan sebaliknya, apakah kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia dapat memahami kecerdasan Allah? Saudara-saudara setiga pilar BPU, kabar terbaru dari Al-Quran yang ketiga adalah kabar peringatan yang terbaru. Judulnya
Bermegah-megah dalam beragama itu perbuatan sia-sia. Bila sering dilakukan, bisa terjatuh dalam dosa dan pelakunya disebut penipu. Pada video nomor 3 akan ditunjukkan suratnya dan ayatnya. Juga penjelasan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan kecerdasan Allah dan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kabar peringatan terbaru dari Al-Quran ini merupakan suatu peringatan yang sangat mencekam jiwa bagi umat beragama, terutama bagi umat Islam. Ajaran agama yang disebarkan dengan bermegah-megah, maka secara perlahan akan berubah menjadi suatu propaganda agama. Bermegah-megah dasarnya adalah kebanggaan terhadap diri atau narsis. Sedangkan propaganda dasarnya adalah kebohongan. Dua kombinasi ini jika bersatu menjadi kekuatan kuasa kegelapan yang maha dahsyat. Bermegah-megah dalam beragama dapat dilakukan melalui pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan kebanggaan terhadap diri namun kosong tanpa adanya bukti-bukti. Untuk menutupi tiadanya bukti-bukti, maka melakukan propaganda-propaganda secara sungguh-sungguh. Dengan datangnya kabar peringatan terbaru dari Al-Quran, maka berakhirlah hal-hal seperti itu. Saudara-saudara setiga pilar BPU, setelah saya sampaikan kabar yang terbaru dari Al-Quran dan dampak-dampaknya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa kabar terbaru dari Al-Quran adalah sebagai bukti selama 1400 tahun ajaran Islam disebarkan menggunakan kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia, bukan kecerdasan Allah. Kesimpulan kedua, kabar terbaru dari Al-Quran adalah sebagai suatu bukti tentang adanya kecerdasan Allah yang tertulis dalam ayat Al-Quran selama 1400 tahun namun tidak disebarkan, apalagi diajarkan ke seluruh umat Islam. Kesimpulan ketiga, bahwa kabar terbaru dari Al-Quran adalah sebagai bukti sudah berakhirnya suatu bentuk penjajahan akal budi oleh kecerdasan orang-orang Jazirah Arabia atas umat Islam selama 1400 tahun. Keempat, bahwa kabar terbaru dari Al-Quran adalah sebagai suatu bukti umat beragama, terutama umat Islam, untuk memasuki era baru dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup dari video pendahuluan ini, saya menyarankan Isa Titah, EGP gitu. Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.